بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Ar-Rayyan, perumahan Citra Harmoni yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus Yayasan dan Takmir Masjid Ar-Rayyan Citra Harmoni yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan oleh Allah untuk duduk sejenak di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Ar-Rayyan Citra Harmoni, dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajrin hajjin tamman hajjatuhu." Kata Nabi, man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, berarti menuntut ilmunya di masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan, dia tidak memiliki niat apapun, dia tidak memiliki keinginan apapun pergi ke masjid, illa an yata'allama khairan, kecuali ingin mempelajari kebaikan-kebaikan, ingin menuntut ilmu, ingin mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana itu tauhid, mana itu yang syirik, mana itu yang sunnah, mana itu yang bid'ah. Nah, nah, masuk. Ya ininya ya. Nah, baik. Tapi nanti lagi mungkin digoyang aja. Baik, syukran. Jazakallah khair. Dia tidak memiliki keinginan apapun kecuali untuk menuntut ilmu, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan ilmu,
Berarti kalau begitu Bapak Ibu sekalian, yang Nabi sebutkan di dalam hadis ini ada dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama yang belajar, kelompok yang kedua yang menyampaikan ilmu tersebut. Berarti gurunya, muridnya dan gurunya, dua-duanya kata Nabi, kana lahu ka'ajri hajjin tamman hajjatuhu. Dua-duanya mendapatkan ganjaran pahala seperti pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan hajinya sempurna, kata Nabi. Oleh karena itu, maka bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan, belum ditakdirkan oleh Allah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, atau mungkin yang sudah daftar tapi gagal berangkat karena biaya haji membengkak, atau mungkin sudah daftar tetapi antrian masih terlalu lama, terlalu jauh, maka jangan khawatir. Allah Maha Rahman, Allah sayang kepada hambanya, Rasul cinta kepada umatnya. Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan-amalan yang setara dengan ibadah haji ke Baitullah. Salah satunya menuntut ilmu di masjid. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan, kekuatan oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu di rumah Allah dalam rangka memakmurkan rumah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan pahala yang sama seperti yang Nabi sebutkan dalam hadis beliau tersebut, yaitu haji secara sempurna. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu pekan pertama di Masjid Ar-Rayyan Citra Harmoni. Materinya adalah membahas kitab yang berjudul Asyratus Sa'ah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, Ensiklopedi Hari Kiamat menurut Sunnah yang Sahih. Penulisnya bernama Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil, hafizahullah ta'ala, di mana buku ini termasuk kategori bestseller. Bahkan penulisnya pun mendapatkan penghargaan karena apa yang beliau tuang di dalam kitab ini sangat lengkap sekali, khusus berbicara tentang perkara-perkara akhirat, tanda-tanda kecil kiamat dan tanda-tanda besar kiamat. Dan kita beberapa kali pertemuan di Masjid Ar-Rayyan, mulai dari di hall sampai di masjid ini, kita baru membahas tanda-tanda kecil kiamat, belum tanda-tanda besarnya. Yang sudah kita bahas itu, nah ini yang sudah kami cantumkan itu yang sudah kita bahas. Itu yang Bapak Ibu semua sudah punya ilmunya, sudah dicatat. Bahkan file PDF-nya pun juga sudah saya bagikan ke panitia. Yang pertama, budak wanita melahirkan majikan. Maksudnya munculnya anak-anak durhaka. Yang kedua, orang kaya mendadak. Munculnya orang-orang kaya mendadak yang dia awalnya adalah orang miskin, tidak berpendidikan, tiba-tiba dia bisa mendirikan bangunan mewah, bangunan tinggi, ya, kaya mendadak. Yang ketiga, kaum muslimin akan mengikuti jejak kaum musyrikin, dan ini sudah kami berikan contoh-contohnya waktu itu. Jadi tidak perlu kami ulang karena ini sudah lewat. Bahkan ini tahun yang lalu ini materi ini nomor 3. Yang keempat, munculnya nabi palsu. Orang-orang yang mengaku mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan di negeri kita banyak sekali yang mengaku sebagai nabi, yang mengaku mendapatkan wahyu, seperti itu. Lalu kemudian, dan anehnya Bapak Ibu, bukan hanya sekadar mengaku,
tetapi juga memiliki pengikut. Lah itu masuk daftar. Bahkan Nabi mengatakan tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga akan muncul pada umatku 30 orang yang semuanya mengaku sebagai Rasulullah, utusan Allah, Nabi, mendapatkan wahyu. No. Lah kalau di total mulai Nabi masih hidup sampai sekarang yang bermunculan sudah kurang lebih sekitar 13 atau 14 orang. Mulai dari Musailamah Al-Kadzab sampai terakhir yaitu kalau tidak salah mantan pemain bulu tangkis ya, Ahmad Musaddiq. Nah itu yang sudah ditangkap oleh pemerintah kita. Dan itu pun masih banyak yang menyusul. Dan rata-rata banyak, kalau kemarin saya lihat beberapa waktu yang lalu di salah satu stasiun swasta televisi kita, yaitu di acara ILC Indonesia Liars Club itu TV One, itu rata-rata dari Jawa Barat. Mereka yang mengaku sebagai nabi mendapatkan wahyu. Wallahu alam wa bisawab. Ini yang kami sempat tangkap pada waktu itu. Nah, lalu kemudian juga yaitu yang kelima, hilangnya ilmu syar'i dan menyebarnya kebodohan. Nah itu, hilangnya ilmu syar'i, menyebarnya kebodohan. Artinya diwafatkannya para ulama-ulama sunnah, sehingga yang bermunculan di permukaan mereka orang-orang yang tidak berilmu memberikan fatwanya sesat dan menyesatkan, sehingga merebak kebodohan di mana-mana. Jadi dengan diwafatkannya para ulama-ulama sunnah, itu maksudnya yang nomor 5. Yang nomor 6, merebaknya perzinahan. Yang nomor 7, zina di mana-mana. Yang nomor 7, banyaknya peminum khamar, menganggap halal dan memberinya nama bukan dengan namanya. Ya. Yang nomor 8, banyaknya populasi kaum wanita dan sedikitnya kaum pria, hingga perbandingannya 50 wanita 1 kaum pria. Bahkan kata Nabi, 50 wanita ini semuanya mengatakan kepada 1 pria itu, nikahilah aku. Mereka minta untuk dinikahi karena populasi wanita banyak. Ini sensus penduduk dunia. Kalau kita lihat sekarang sensus penduduk dunia, kalau nggak salah 1:24 atau 1:26, kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu alam. Baik, lalu yang nomor 9, banyaknya pembunuhan di mana-mana. Harga nyawa seseorang murah sekali. Tersinggung, dibunuh, nyawa melayang. Seorang suami tega membunuh istrinya, seorang istri tega membunuh suaminya lantaran selingkuh, atau gara-gara uang 2.000 perak nyawa melayang, ya, dan seterusnya. Pembunuhan di mana-mana, tawuran di mana-mana. Lalu kemudian yang ke-10, maraknya dunia panggung hiburan, seperti munculnya para penyanyi, musik, konser-konser, ya, didatangi sekalipun tiketnya mahal, ya, berjuta-juta, bayangkan, ya, sampai menembus jutaan, itu pun habis ludes, ya, ya, hanya untuk menonton seseorang yang mengusung LGBT. Nah, ya, yaitu seseorang yang mengusung LGBT. Nah, seperti itu. Apalagi hal ini juga tentunya bercampur baur laki perempuan dan seterusnya. Maka ini merupakan salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Yang ke-11, ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang dia kenal. Yang tidak dia kenal, dia tidak sampaikan salam. Yang nomor 12, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dalam beberapa perkara tentunya ya. Tidak semua yang diperbuat oleh orang kafir kita tidak boleh melakukannya. Boleh seperti itu. Ini hanya perkara-perkara yang khusus untuk mereka. Perkara-perkara yang menjadi kekhususan dari agama mereka. Maka kita tidak boleh meniru mereka, orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir. 13, banyak orang mencari rizki tanpa peduli halal dan haram. Lalu kemudian termasuk riba merajalela. Nomor 14, banyaknya pemutusan silaturahim. Dan terakhir, bulan yang lalu 15,
jeleknya hubungan bertetangga. Semuanya telah dijelaskan pada kajian sebelumnya. Hari ini kita akan masuk materi nomor 16. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecil kiamat nomor 16. Lah ini yang agak horor. Kenapa saya katakan horor? Karena memang ya mau tidak mau harus disampaikan. Karena memang urutannya ini sudah. Nomor 16 ini karena ada kaitannya sesaat lagi negeri kita akan yaitu melakukan sebuah pesta politik yaitu pemilu ya dan seterusnya. Memangnya apa yang nomor 16? Yang nomor 16 itu adalah ini. Ini nomor 16. Tanda-tanda kecil kiamat, munculnya oknum pembela penguasa yang zalim, munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim. Makanya nanti kita akan pelajari bagaimana mencari pemimpin yang ideal itu. Nah itu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lihat apa yang ada di dalam hadis yang tertera pada layar. Kita lihat hadis yang menunjukkan tanda-tanda kecil kiamat. Mari kita lihat catatan kakinya dulu. Catatan kakinya kita lihat. Nomor 1 catatan kakinya. Nah itu. Hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani, Al-Hakim. Dalam kitab silsilah hadis sahih. Ya, nomornya, nomor asli 1893 atau tercantum di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir nomor 3665, bahkan juga tercantum pada buku ensiklopedia hari kiamat menurut sunnah yang sahih halamannya 126. Mari kita baca yang ada di layar saja, yang ada di layar. Ya, bisa minta tolong dibantu Pak Didi dibacakan terjemahannya yang ada di layar saja. Silakan. Dari sahabat Abu Umamah, silakan. Ya. Dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an secara marfu. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, perlu diketahui hadis itu ada dua. Ada yang marfu, ada yang mauquf. Marfu berarti bersambung kepada Rasulullah, nyambung kepada Rasul. Sedangkan kalau mauquf itu berhenti di para sahabat, perkataan para sahabat, itu mauquf. Kalau marfu yaitu ketemu bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh hadis yang ada di layar ini kita baca dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Boleh karena nyambung ketemu dengan Rasul. Sedangkan kalau mauquf itu berhenti di sahabat, enggak ketemu dengan Rasul. Artinya tidak bersambung kepada Nabi. Dan itulah yang disebut dengan asarus sahabat, perkataan para sahabat itu mauquf. Lah ini marfu berarti nyambung ke Rasulullah. Kita dengarkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu fil ummati fi akhiriz zamani rijalun ma'ahum siyatun ka'annaha adnabul baqar." Silakan. Pada akhir zaman akan muncul sejumlah laki-laki di kalangan umat ini yang membawa cambuk-cambuk menyerupai ekor sapi. Apa maksudnya? Kata Nabi, akan muncul pada umat ini sejumlah kaum laki-laki yang membawa cambuk-cambuk menyerupai ekor sapi. Maksudnya apa? Kita dengarkan dalam kurungnya. Silakan. Maksudnya ialah para pengawal-pengawal penguasa yang berbuat kezaliman. Oknum-oknum, pengawal-pengawal penguasa, menteri, DPR, MPR, apapun dia namanya, eksekutif, yudikatif, apapun itu. Mereka para pengawal-pengawal penguasa yang berbuat zalim kepada rakyat.
No. Yakhduna fi sakhatillah. Silakan. Mereka menjalani pagi hari dalam kemurkaan Allah. Wa yaruhuna fi ghadabihi. Silakan. Dan menghabiskan waktu petang dalam kemurkaan Allah. Wa iyyaka an takuna min bitanatihim. Silakan. Maka hati-hatilah engkau agar tidak menjadi kelompok mereka. Hati-hatilah kalian agar tidak menjadi kelompok mereka. Tidak yaitu berteman dengan mereka, tidak mengusung yaitu kelompok mereka. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi jelas sekali dalam hadis ini bahwasanya salah satu daripada tanda-tanda kecil kiamat adalah munculnya oknum pembela penguasa yang zalim. Jadi penguasanya zalim dibela oleh para pengawal-pengawalnya. Nah, seperti itu. Ya. Kita lihat sekarang hadis ini Bapak Ibu sekalian mengandung 3 pelajaran. Pelajarannya apa saja? Nih perhatikan, mengandung 3 pelajaran. Ini pelajaran yang pertama, yang A. Nah itu, pelajaran yang pertama, yang A. Berikut kami akan sampaikan dalil-dalil pendukung tentang pemimpin yang khianat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, termasuk dosa besar. Nah, saya akan tunjukkan nanti dalil-dalilnya, Bapak Ibu sekalian. Dalil-dalil pendukung. Nah, itu yang pertama itu. Sedangkan yang B kan ada 3 nanti. Nah, ini yang B ini. Nah, ini tips memilih pemimpin yang ideal. Nah, bagaimana sih caranya memilih pemimpin yang ideal itu? Nah itu nanti kita lihat itu. Itu yang B. Lah yang C, yang nomor 3 terakhir. Lah ini yang nomor C. Sikap rakyat kepada pemimpin yang zalim. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat apabila memiliki pemimpin yang dirasa zalim? Dia telah menzalimi rakyat. Kebijakannya membuat rakyat sengsara. Nah, sikap kita bagaimana? Lah itu nanti poin yang C, Bapak Ibu sekalian. Kita bahas satu persatu aja ya, perjalanan kita panjang ini. Ya, nomor A dulu aja, yang A dulu. Dalil-dalil pendukung tentang pemimpin yang khianat, tidak sesuai dengan janji-janjinya. Ketika kampanye, dia bersumpah, jika saya menjadi pemimpin, maka saya akan macam-macam janjinya, nadarnya banyak. Ternyata tidak dipenuhi semua. Tidak terpenuhi. Itu gimana pemimpin yang kayak begini ini? Termasuk yang zalim, ya, kebijakannya menyengsarakan rakyat, termasuk bertindak sewenang-wenang, nggak ngerti rakyat cilik. Nah itu ya. Gimana yang ada di bawah itu, ya. Termasuk ini adalah dosa besar. Dalilnya banyak. Kita lihat itu. Duh, ada berapa itu totalnya itu? 1, 2, 3, 12. A1, A2, A3, A4. Nah, karena saya cantumkan A, karena materinya yang kita bahas adalah nah ini, disuruh menggoyang tadi. Nah, ini. Saya sudah tahu ilmunya ini ya. Ini. Baik, disuruh menggoyang. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat yang A dulu. Ya, nomor 1, A1. Dalilnya adalah Quran, surat Al-Ahzab, surat nomor 33, ayatnya 66 dan sampai 68. Al-Ahzab ya, ayat 66. Surat apa tadi? 33. Surat nomor 33 Al-Ahzab. Ayatnya berapa?
Ayatnya adalah 66. Sudah ketemu terjemahannya Pak Didi? Ya Ustaz. 6. Ya silakan langsung aja. Silakan. Lanjut aja, silakan. Silakan. Kita dengarkan surat nomor 33. Saya nggak ada mushaf ya di sini ya. Nggak ada ya? Ada banyak. Nggak ada mushaf ya? Itu ujung itu. Silakan lanjut aja. Silakan langsung terjemahnya. Mari kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat 33 Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ayo silakan. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka. Ketika mereka mukanya dibolak-balikkan di dalam neraka. Terus Mereka berkata, ya, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah terus dan taat pula kepada Rasul. terlambat. Ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya jika dahulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlambat, nasi sudah menjadi bubur. Giliran sudah masuk neraka baru taubat, baru sadar. Terlambat. Lanjut poinnya, silakan. Dan mereka berkata, Apa kata mereka? ya Rabb kami, Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. no, ini seorang rakyat berkata kepada Allah, ya Allah, kami dulu ketika di dunia telah mentaati pembesar-pembesar kami, pemimpin-pemimpin kami, apapun itu pemimpinnya, presidenkah, rajakah, perdana menterikah, ya, tokoh umatkah, apapun itu. Lanjut teruskan. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, termasuk tokoh umat ini. Teruskan, lanjut. Ya Rabb kami, Ya, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. berarti coba diulang Pak Didi. Apa permintaan mereka kepada Allah? Ya Rabb kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat dan Terus? kutuklah mereka dengan Ya. kutukan yang besar. Ya Allah, timpakan azab kepada mereka, pemimpin-pemimpin itu, azab 2 kali lipat. Karena saya bisa seperti ini gara-gara dia ya Allah. Nah itu. Dan kutuklah mereka, azablah dengan azab yang sangat berat, sangat besar. Bayangkan, ini doa seorang rakyat kepada Allah untuk pemimpinnya. Gara-gara dia telah menyesatkan saya. Belum kelar. Lanjut Pak Didi. Sudah 68 Sampai 60? 8 Benar. Teruskan lanjutin dikit. 69. Ya, Hai orang-orang yang beriman, ya. janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Stop. Sampai di situ dulu aja. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kesimpulannya. Lah tolong yang Bapak Ibu ini lihat ini sudah ditulis, tolong dikasih kesimpulan. Kesimpulannya ini Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya, nah ini. Kesimpulannya adalah bahwasannya doa pengikut atau doa rakyat, doa pengikut atau doa rakyat untuk pemimpin kepada Allah agar diazab 2 kali lipat dan mendapatkan laknat. Itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Sekarang yang nomor 2, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya jilid 4. Nomornya 2175. 2175. Ya. Sudah ketemu? Silakan dibaca dari Abu Umamah radhiyallahu an. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau telah bersabda, Ma min rajulin
yali amra asyratin fama fawqa dzalika illa atallaha maghlulan yaumal qiyamati yaduhu ila unuqihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Tidak seorang pun yang memimpin urusan 10 orang atau lebih, melainkan ia akan datang kepada Allah dalam keadaan terbelenggu tangannya hingga lehernya pada hari kiamat nanti. Tidak ada satupun seseorang yang memimpin 10 orang atau lebih. Loh, bayangkan, berarti kalau begitu entah itu presiden, entah itu raja, entah siapapun, ya banyak ini rakyatnya. Memimpin 10 orang saja, hati-hati. Seperti ketua yayasan, ya, ketua takmir, hati-hati. Ini juga pemimpin ini. RT, RW, ya, lurah, camat, itu semakin besar rakyatnya, pengikutnya. Maka nanti di hari kiamat tangannya itu terbelenggu ke belakang, yaitu di belakang lehernya. Terus kemudian ia akan dilepaskan oleh perbuatan baiknya atau diperkuat lagi oleh dosanya. Kalau pemimpinnya pemimpin yang baik, adil sama anak buahnya, polisi kebijakan yang dia berikan itu baik untuk bawahannya, maka semakin dilepaskan belenggu itu. Tetapi kalau dia berbuat zalim kepada rakyat, maka semakin kuat ikatannya nanti di hari kiamat. Terus lanjut. Awalnya adalah celaan, pertengahannya adalah penyesalan, dan akhirnya adalah kehinaan pada hari kiamat. Maka kesimpulannya adalah untuk dalil yang nomor 2, mendapat kehinaan pada hari kiamat. Itu kalau pemimpinnya khianat, pemimpinnya tidak amanah, pemimpinnya zalim, akan mendapatkan kehinaan. Loh, makanya jangan gegabah untuk berambisi untuk menjadi pemimpin. Karena kalau dia baik kepemimpinannya, maka ikatan itu akan dilepas oleh Allah. Tetapi kalau dia zalim, maka ikatan itu semakin kuat, yaitu di belakang punuknya atau lehernya. Gitu ya. Baik, sekarang kita lihat dalil nomor 3. Dalil yang ketiga, A3, riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2185. Nah, kita dengarkan, ayo dibaca. Ya, Ustaz. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia menuturkan, ya, Rasulullah SAW telah bersabda. Tolong nanti yang dibaca atas sama bawahnya Pak Didi. Nabi bersabda, inna asyadda ahlin nari adaban yaumal qiyamah man qatala nabiyan au qatalahu nabiyun wa imamun dolalah. Silakan. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah. Siapa itu Pak Didi? Penghuni neraka yang paling berat azabnya. Siapa itu? 1. Orang yang membunuh nabi. Orang yang membunuh nabi. Nomor 2. Atau yang dibunuh oleh nabi. Atau orang yang dibunuh oleh nabi. Nomor 3. Dan pemimpin kesesatan. Pemimpin yang menyesatkan umatnya. Merinding apa? Itu paling keras azabnya dalam neraka. Waliyadzubillah. Jangan ambisi jadi pemimpin. Berat. Ya, berat. Kalau zalim berat. Ya. Baik, ini nomor 3. Berarti kesimpulannya A3, siksaannya paling keras pada hari kiamat. Nah, itu kesimpulannya. Sekarang yang nomor 4, hadis yang keempat, riwayat An-Nasai dan Ibnu Hibban dalam Sahih Targhib wa Tarhib, 1 nomor setelahnya, 2186. Silakan. Ya, Ustaz. Dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda, arba'atun yubghiduhumullah al-bayya'ul halafu wal faqirul mukhtalun wasyaikhuz zani wal imamul jair. Silakan. Ada 4 manusia
yang Allah murka kepada mereka. Diingat-ingat ya, 4 manusia yang dilaknat oleh Allah, murka kepada 4 orang ini. 1, yaitu pedagang yang mengobral sumpah. pedagang yang dikit-dikit pakai sumpah. Demi Allah Bu, barang ini kualitasnya nomor 1 ini. Iya. Saya itu ndak untung banyak kok, sedikit demi Allah. Ya, barang ini adalah barang yang terakhir, limited edition. Ya, sudah ndak ada lagi barang ini. Saya berani bersumpah demi Allah, kulaane wis larang iki. Aku gak jopo untung demi Allah. Pedagang yang suka ngobrol sumpah, nggak boleh. Ya, terus kemudian yang kedua, orang fakir yang menyombongkan diri. orang miskin yang sombong. Saya tanya sama Bapak Ibu, kalau ada orang kaya sombong, kira-kira pantas apa tidak? Hah? Orang kaya sombong, si rada pantas gitu ya. Meskipun dosa kan, namanya orang sombong. Iya. Tetapi ini sudah miskin sombong. Ya, miskin sombong. Loh, memangnya sombong itu apa sih definisi sombong? Sombong itu kata Nabi, batorul haqqa wa ghamtun nas, menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Oh, banyak yang seperti ini. Ya, banyak suami-suami itu yang sombong. Banyak. Buktinya apa suami sombong? Kalau dinasehati istrinya, "Bang, Mas, aku itu dapat ilmu dari pengajian itu. Katanya itu yang kayak begitu itu tidak boleh itu. Ya, itu dilarang sama Nabi." Apa kata suaminya? "Ustadzmu kongen belajar sampai aku." Ya, ada nggak suami yang sombong begini? Ya, wong kamu baru ngaji, ya kemarin aja sudah. Sebab banyak suami itu yang tidak bisa dinasehati. Ya, dia merasa tersinggung kalau dinasihati istrinya. Padahal apa yang disampaikan istrinya itu adalah al-haq. Dia meremehkan. Atau sebaliknya, seorang istri yang sombong, suaminya ngasih nasihat, "Mah, beb, ya. Itu semua ndak ada dalilnya itu. Aku ngurungokno Pak Ustadz itu gak oleh itu kayak gitu." Apa katanya? "Hus, cup." Masya Allah. Ya, suaminya begitu. Wis iki jarang urusanku. Oh, ya, seperti itu. Kenapa? Suaminya pensiun soalnya. Iya, jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Yang cari rezeki istrinya soalnya. Begitu digitukan sampai wis menang, wis. Ya, itu langsung kudu itu. Ya, takut sama istrinya. Makanya itu. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Jadi nggak boleh, harus menerima kebenaran dari manapun itu, dari manapun. Wong Abu Hurairah saja menerima kebenaran dari setan. Loh, kok bisa? Iya, kan Abu Hurairah dalam hadis riwayat Bukhari mendapatkan tugas menjaga zakat kurma. Tiba-tiba pada saat beliau menjaga zakat kurma, datang seseorang dalam kondisi tua renta, mencuri kurma tersebut. Maka dipegang oleh Abu Hurairah. Lalu kata Abu Hurairah, "Tak laporkan engkau kepada Rasulullah." Kata orang ini, "Aku ini seharian tidak makan. Tolong berikan, ini tok terakhir, aku tidak akan nyuri. Seharian tidak makan." Maka karena iba dilepaskan. Besoknya ketemu Rasulullah, diceritakan apa yang terjadi semalam. Katanya Rasulullah, "Nanti malam datang lagi." Ternyata benar, dia datang bersama anaknya. Bayangkan, orang ini mencuri zakat kurma itu. Kata Abu Hurairah, "Oh, enggak bisa. Kau sudah janji untuk tidak mengulangi kembali. Sekarang tak laporkan kau kepada Rasul." "Jangan. Anakku ini belum makan, kasihan seharian nggak makan." Maka merasa iba, dilepaskan lagi. Besok cerita sama Rasul, singkat cerita Rasul mengatakan, "Nanti malam datang lagi." Begitu malam yang ketiga datang lagi mencuri, maka Abu Hurairah tidak memberikan ampun. Nggak bisa. Tetap tak laporkan, kau telah mencuri zakat kurma. Apa kata orang ini? "Akan aku ajarkan engkau satu kalimat
yang apabila kalimat itu kau baca sebelum tidur, maka kau tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Apa itu? Karena sahabat Nabi haus dengan kebaikan, maka dia tanya, apa itu? Bacalah ayat kursi sebelum tidur, kau tidak akan diganggu syaitan. Baik, dilepas. Besoknya dilaporkan, dia mengajarkan aku ayat kursi, karena kalau begitu kita baca, kita tidak akan diganggu syaitan. Apa kata Nabi? Tahukah engkau Abu Hurairah, siapa yang datang itu? Yang datang itu adalah syaitan. Apa yang diucapkan itu benar, ya benar, tapi yang datang kepadamu itu syaitan. Tuh coba, siapa yang ngajari Abu Hurairah? Maka kebenaran itu harus kita terima, jangan ditolak. Sekalipun orang yang menyampaikan kebenaran itu adalah syaitan, bahkan ya, manusia yang berwatak syaitan, atau mungkin dalam hal ini mereka yang melakukan kemaksiatan, maksiat tapi tutur-tutur. Ojo, ya dosa itu, ya itu kita terima. Ya, adapun dia urusannya dengan Allah. Karena yang dia sampaikan itu kebaikan, kita terima. Maka ciri orang sombong itu menolak kebenaran, menganggap remeh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, maka ini menunjukkan kepada kita, itu nomor dua itu orang miskin yang sombong. Terus yang nomor tiga, siapa yang dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, orang tua renta pezina. Orang tua yang melakukan perbuatan zina, Bapak Ibu. Orang tua pezina, bayangkan. Ya, sudah tua, ternyata dia melakukan maksiat. Bukannya usia tuanya itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ia gunakan untuk melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Iya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian orang yang keempat, silakan. Dan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim dimurkai oleh Allah. Maka kesimpulannya Bapak Ibu bisa lihat dalil yang A4, nomor 4 itu mendapatkan murka Allah. Pemimpin zalim, pemimpin yang khianat mendapatkan murka Allah. Sekarang kita lanjutkan, yaitu yang nomor 5. Hadis riwayat Muslim, An-Nasai dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2202 maksud saya 2202. Oh, ini ada. Silakan dibaca dari dari Aisyah. Silakan. Bentar, Seth. Yes. Ayo. 2202. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia menuturkan, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda di rumahku ini. Sebenarnya bukan bersabda, Rasulullah SAW berdoa. Nabi berdoa di rumahku ini. Perhatikan doanya Nabi. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaq bihim farfuq bihi. Silakan. Ya Allah, siapa saja yang memimpin suatu urusan umatku lalu ia mempersulit mereka. Ya Allah, siapa saja dari umatku yang dia memimpin suatu urusan pada umatku lalu dia mempersulit urusan umatku. Nah itu ya, urusan apa saja dibuat sulit. Ya, ngurus KTP dibuat sulit, ngurus KK dibuat sulit. Ya, ngurus apa saja, izin mendirikan bangunan dibuat sulit, mau mendirikan minta izin IMB masjid. Ya, ini dibuat sulit. Ya, ini saya alami sendiri kalau ini. Ya, masjid kita ini Nurus Sunnah itu juga kesulitan untuk mengurus IMB. Ya, ujung-ujungnya adalah, ya, ujung-ujungnya tahulah, ya, seperti itu. Ujung-ujungnya itu, ya, apa saja dibuat sulit.
Ya, Bapak Ibu sekalian, dipersulit. Maka kata Nabi, maka persulitlah ia. maka persulit hidup urusannya ya Allah. Tetapi Dan siapa saja yang memimpin suatu urusan umatku ini, lalu ia bersikap sayang terhadap mereka, mereka bersikap sayang kepada rakyatnya, maka sayangilah ia. maka rahmatilah dia, sayangilah pemimpin tersebut. Ini doanya Nabi. Berarti kalau begitu kesimpulannya, pemimpin khianat, pemimpin yang zalim, pemimpin yang berbuat sewenang-wenang kepada rakyat, urusannya dipersulit oleh Allah. Itu doanya Nabi itu. Siapa saja yang memimpin urusan umatku, yang dia mempersulit umatku, maka persulit hidupnya. Nah itu, hati-hati ya. Sekarang yang nomor 6. Hadis riwayat Bukhari Muslim dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2204. Ayo, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an. Silakan. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, ia menuturkan, Ya. saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ma min abdin yastar'ihillahu azza wa jal ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun ra'iyatahu illa harramallahu ta'ala alaihil jannah. Silakan. tiada seorang hamba pun yang diembankan amanah oleh Allah Ta'ala untuk memimpin rakyat. Tidak ada satupun manusia yang dia diberi oleh Allah amanah untuk memimpin rakyat, ternyata ketika matinya, yang mati pada hari kematiannya dalam keadaan berbuat curang terhadap rakyatnya. ternyata dia meninggal dunia korupsi. Pada saat dia meninggal dunia, yaitu ternyata berbuat curang kepada rakyat. Sekian tahun dia memimpin, ternyata yaitu berbuat curang kepada rakyat. Maka kematiannya bagaimana itu? Silakan. Melainkan Allah Ta'ala mengharamkan surga atasnya. Haram masuk surga, haram masuk surga. Terus baca bawahnya, selain haram masuk surga, lanjutkan. Lalu ia tidak meliputi atau memimpin mereka dengan nasihatnya. Niscaya ia tidak akan mencium aroma surga. Tidak dapat wanginya surga, plus tidak bisa masuk surga. Berarti kesimpulannya, Allah haramkan surga atas dirinya dan tak dapat mencium aroma wanginya surga. Pemimpin zalim. Hati-hati. Pemimpin yang khianat. Ternyata bertahun-tahun memimpin, ternyata ujung-ujungnya korupsi. Ya, pada saat meninggal, uang rakyat belum dikembalikan. Nah, maka Allah haramkan surga untuk pemimpin tersebut. Kita lanjutkan sekarang yang ketujuh. Dalil ketujuh, tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2208, 2208. Ayo, dari Abu Maryam Amr bin Murrah Al-Juhani. Silakan. Dari Abu Maryam Amr bin Murrah Al-Juhani radhiyallahu an, bahwasanya ia pernah berkata kepada Muawiyah, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Man walahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihim. Silakan. Barang siapa yang dikuasakan oleh Allah atas sesuatu dari urusan-urusan kaum muslimin, lalu ia menutup diri dari kebutuhan, keperluan dan kefakiran mereka, niscaya Allah akan menutup diri dari kebutuhan, keperluan dan kefakirannya pada hari kiamat. Lanjut, teruskan. Ia menuturkan, maka Muawiyah menetapkan satu orang untuk mengurusi berbagai keperluan kaum muslimin. Maka kesimpulannya adalah orang atau pemimpin yang zalim, pemimpin yang sewenang-wenang, pemimpin yang khianat terhalang dari pertolongan Allah. Allah tidak akan mencukupi kebutuhannya, Allah tidak akan menutupi kefakirannya. Loh itu, ya, seperti itu. Jadi ini merupakan kesimpulannya terhalang dari pertolongan Allah Azza wa Jalla. Sekarang dalil nomor 8. Na'udzubillah min dzalik. Coba dilihat hadis riwayat At-Tabrani dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2218.
2218. Ayo dibaca, silakan. Yes. Ya, silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, Ya, Rasulullah SAW telah bersabda, isi sabdanya. Langsung. Ada dua golongan manusia dari umatku yang tidak akan mendapatkan syafaatku, yaitu Satu, seorang pemimpin yang zalim, lagi curang. ada dua golongan manusia kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaatku. Yang pertama, imamun zalumun ghashumun. Nomor dua, Dan setiap orang yang bersikap berlebih-lebihan, lagi melampaui batas. wa kullu ghalin mariqin, yaitu orang yang bersikap berlebih-lebihan lagi melampaui batas. Yang dimaksud berlebih-lebihan ini adalah bertindak boros, melampaui batas, berlebih-lebihan. Oleh karena itu, maka hati-hati, pemimpin yang zalim tidak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu Bapak Ibu nanti di hari kiamat ada dua model. Ada syafaat itu yang dari Rasulullah, dan itu yang kita harapkan, itu yang disebut dengan maqamam mahmuda. Syafaat Rasul itu nama lainnya maqamam mahmuda, tempat yang terpuji, makom yang termulia. Nah itu disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang agung. Itu kalau dari Rasul. Tetapi ada yang menarik, itu syafaat selain dari Rasulullah. Ada pihak-pihak tertentu yang bisa ngasih kita syafaat, pertolongan selain Rasulullah. Memangnya siapa itu? Satu, anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal saat masih kecil, keguguran. Itu bisa nolong orang tuanya nanti. Dia yang akan memasukkan orang tuanya ke surga. Anak-anaknya kaum muslimin yang meninggal saat masih kecil, keguguran, ruh sudah ditiupkan. Nah itu nomor satu itu. Yang kedua adalah setiap orang beriman bisa menolong dua orang beriman lainnya. Makanya pentingnya berteman dengan orang soleh, pentingnya berteman dengan orang yang bertakwa. Itu dia bisa nolong kita nanti pada hari kiamat. Itu nomor dua. Yang nomor tiga, orang mati syahid itu bisa menolong ngasih syafaat 70 orang keluarganya. Mati syahid bisa memberi syafaat 70 orang keluarganya. Tapi syahidnya itu syahid yang ma'roka. Sebab ada syahid itu yang selain ma'roka. Apa syahid ma'roka itu? Syahid yang gugur di medan peperangan, yang ketika dia gugur tidak dimandikan, ya, tidak dikafani, ya, lalu kemudian langsung dikuburkan, ya, apa adanya, sebagaimana paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Nah, seperti itu ya. Maka dia yaitu tidak dimandikan, tidak dikafani, dikubur dengan bajunya yang bersimbah darah. Nah itu syahid ma'roka. Ada syahid itu yang selain ma'roka, statusnya syahid tapi bukan perang. Meninggalnya, wafatnya dalam keadaan syahid tapi bukan perang. Apa itu? Banyak ini. Yaitu orang yang meninggal pada saat orang yang mati terkena taun, penyakit yang mewabah. Banyak orang meninggal gara-gara penyakit itu. Konon katanya kemarin itu COVID-19 itu juga masuk kategori taun. Nah itu orang yang meninggal karena kena penyakit taun, orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati tenggelam syahid. Ini. Tapi jangan kemudian tidak bisa renang, ya, berdiri di pinggir kolam renang, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, hamba niat mati syahid. Ya ini bunuh diri ini namanya, ya. Itu mati tenggelam, mati tertimpa reruntuhan bangunan, termasuk longsor, syahid. Matinya, wafatnya seorang wanita pada saat nifas, ya, bayinya selamat, orang tuanya tidak selamat, maka itu termasuk syahidah, itu ya, pada saat melahirkan. Termasuk orang yang meninggal karena terkena TBC, syahid. Orang yang terkena yaitu penyakit perut, syahid. Orang yang terkena penyakit tumor, kanker, kata Nabi, syahid. Termasuk juga orang yang mati dalam rangka melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya mau taklim, di perjalanan terkena musibah, meninggal, syahid. Lagi sholat, meninggal. Pas sujud, meninggal. Lagi baca Al-Quran, meninggal. Orang yang ketika wafat sedang melakukan amalan-amalan sahih, itu termasuk syahid. Orang yang meninggal saat mempertahankan hartanya, ya dirampok, dan dia ternyata tewas, ya dibegal, tewas, syahid kata Nabi. Terus ada yang tanya para sahabat, lalu bagaimana jika orang itu bisa melindungi dirinya dari perampok tersebut? Justru dia yang membunuh perampoknya. Maka kata Nabi, perampoknya masuk neraka, yang membunuh itu termasuk masuk surga dan berpahala. Tapi kalau di negeri kita panjang urusannya ini, panjang urusannya. Jadi kita mempertahankan keluarga kita, harta kita, ya, sehingga karena kita memiliki skill, kemampuan membela diri, justru pencurinya yang tewas. Ya, maka itu di dalam Islam orang ini sebenarnya tidak dihukum, justru dapat pahala. Justru yang masuk neraka itu yang mencuri itu, seperti itu. Tetapi karena negeri kita ini hukumnya tidak memakai hukum Islam, ya panjang urusannya. Ya, baik, kita lanjutkan. Terus itu syahid. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Termasuk orang-orang yang bisa memberikan syafaat adalah amalan-amalan bacaan Quran dan puasa. Ya. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bacaan Al-Quran dan puasa dan bacaan Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Makanya kalau kita gemar baca Al-Quran, Al-Quran itu nanti bela kita. Orang yang rajin berpuasa termasuk hari ini, berpuasa Ayyamul Bid, karena tanggal sekarang ini adalah tanggal 14, yaitu Zulqa'dah. Mulai kemarin tanggal 13, terakhir besok 15. Atau mungkin Ayyamul Bidnya tidak harus 13, 14, 15. Ya rajin puasa, maka puasa itu nanti akan membela kita pada hari kiamat. Nah itu ya. Baik, jadi itu orang-orang yang mendapatkan syafaat. Sedangkan kalau yang tidak mendapatkan syafaat ada dua, pemimpin yang zalim dan orang yang bersikap berlebih-lebihan. Kita lanjutkan sekarang dalil nomor berapa tadi? 9. Kesimpulannya bisa dibaca sendiri ya. Kesimpulannya. Yang ke-9, riwayat Bukhari Muslim, Sahih Targhib wa Tarhib 2220. Ayo dari Abu Musa, silakan. Dari Abu Musa radhiyallahu an, ia menuturkan, Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha la yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflituhu. Silakan. Sesungguhnya Allah benar-benar memberi tangguh untuk seorang yang zalim hingga apabila dia menghukumnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Intinya, kesimpulannya adalah bahwasannya pemimpin yang zalim azabnya sangat keras, tidak akan pernah dilepas oleh Allah. Azabnya pemimpin yang zalim ini sangat keras di hari kiamat. Makanya hati-hati bagi kita ya yang diberi tugas memimpin, ya, maka pimpinlah dengan adil, ya, dengan bersikap bijak, mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan nomor 10, tinggal 2 lagi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2242. Poinnya poin yang B. Nah itu, poin yang B. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ya, silakan. Poin 3B. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, akan ada para umaro. Umaro itu pemimpin rakyat, beda dengan ulama. Kalau ulama tokoh umat, ya, ulama orang yang berilmu. Sedangkan umaro pemimpin dalam suatu negeri, entah itu presiden, raja, perdana menteri, atau apapun namanya. Lanjut. 10
yang siapa saja Ulang lagi, akan ada para akan ada para umara yang siapa saja masuk kepada mereka lalu membantu mereka atas kezaliman mereka dan membenarkan kedustaan mereka, maka ia bukan dariku terus dan aku bukan darinya, terus dan ia tidak akan datang kepadaku di telaga Al-Kautsar. Barang siapa yang ada dari para umara, siapa saja yang masuk kepada mereka lalu membantu mereka atas kezaliman mereka, membenarkan kedustaan mereka, loh, dia tahu kalau pemimpinnya itu zalim, malah berkoalisi, malah ikut menjadi yaitu pembantunya, loh, seperti itu, ya. Maka ini nanti di hari kiamat, lihat itu hukumannya, bukan umat Rasulullah dan jauh dari telaga Al-Kautsar, diusir, tidak bisa dekat dengan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, hati-hati, ya. Sebab ada seseorang yang kita merasa dia insya Allah bisa membawa rakyat ini menuju ke kehidupan yang lebih baik. Ternyata jeketek. Apa jeketek itu ya? Ya. Ternyata yang dibangga-banggakan, ya, itu ya. Sehingga membuat kecewa hati rakyat. No, itu ya. Sekarang malah mau mencalonkan lagi. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dia berada pada sebuah kezaliman, menyetujui sebuah kezaliman. Dia diam tutup mata. Di mana suaranya pada saat dia belum jadi pemimpin? Ayo, itu. Hati-hati ya, hati-hati. Maka dia tidak akan dekat dengan telaga Al-Kautsar. Bahkan bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya nanti kita akan tunjukkan bagaimana sih cara memilih pemimpin yang ideal itu. Ya. Baik, sekarang kita lanjut yang nomor 11. Hadis riwayat Abu Dawud, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2316. 2316. Agak jauh ini. 2316 dari Jarir bin Abdullah, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan. Yes. Ayo. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia menuturkan, ya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yakunu fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi yaqdiruna ala an yughayyiru alaih fala yughayyirun illa asabahumullahu minhu biiqabin qabla an yamutu." Silakan. Tidak ada seorang pun yang berada di tengah-tengah suatu kaum yang di situ dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ternyata di tempat itu terjadi maksiat, ya zina, ya khomer. Ternyata dia tidak merubah. Lanjut. Sedangkan mereka mampu merubahnya. Sebenarnya bisa loh mereka merubahnya. Cukup dikeluarkan aturan, selesai. Ya, tidak boleh ada diskotik, tidak boleh ada tempat-tempat maksiat, tidak boleh ada panti-panti pijat dan seterusnya. Tidak boleh, bisa. Wong dia itu punya power, punya kekuasaan. Tapi malah dia jadi backing dari mereka yang melakukan itu. Backingnya narkoba, backingnya tempat-tempat pelacuran. Dia di belakangnya. Ini, maka lanjut. Namun mereka tidak merubahnya, Melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka azab darinya sebelum mereka mati. Sebelum mereka mati pasti diazab oleh Allah SWT. Entah itu dikasih penyakit oleh Allah, entah itu kemudian keluarganya, entah itu semuanya pasti. Ini janji dari Nabi. Allah akan berikan azab sebelum dia mati. Dia punya power kok, punya kekuasaan. Ya, tinggal ditutup, selesai itu. Ya. Ternyata dibiarkan, malah dia jadi backingnya, malah di belakang itu, ya, seperti itu. Karena merasa pajaknya besar dan seterusnya. Wah, itu akan diberikan azab oleh Allah sebelum matinya. Hati-hati ya, hati-hati. Terakhir 12 penutup riwayat Muslim dan An-Nasa'i dalam nomor Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2396. Silakan 2396. Baca.
dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menuturkan, Silakan. Rasulullah SAW telah bersabda, Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adzabun alim. Silakan. Ada 3 orang yang Allah tidak akan mengajak bicara mereka pada hari kiamat. 1, terus. Tidak menyucikan mereka. Dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu nomor 2, terus. Dan tidak melihat mereka. Allah tidak mau lihat mereka. Itu nomor 3, terakhir. Serta bagi mereka azab yang pedih. Allahu Akbar, bertubi-tubi. Sudah tidak diajak bicara oleh Allah, dosanya tidak diampuni, Allah tidak mau lihat muka mereka, dan disediakan azab yang pedih. Bertubi-tubi loh ini. Siapa 3 orang itu? 1, orang tua renta pezina. orang tua yang berzina. Na'udzubillah. Nomor 2, penguasa pendusta. penguasa sing suka bojo, janji tok tidak pernah ditepati. Ya, penguasa pendusta, suka ngapusi rakyat. Terus nomor 3, dan orang fakir yang sombong. orang fakir yang sombong. Jadi ulang lagi ya, fakir yang sombong. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sehingga kesimpulannya, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat, tidak disucikan dosanya, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Sekarang masuk poin nomor 2. Lah ini yang kita tunggu-tunggu. Tips memilih pemimpin yang ideal. Nah, ayo kita lihat di situ. Tips memilih pemimpin yang ideal. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, pilihlah pemimpin yang ikhlas karena Allah semata, bukan untuk memperkaya diri atau bangga dengan pujian, tetapi semata-mata untuk menegakkan hukum Allah dan hukum Rasul Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Ayo kita lihat itu catatan kaki nomor 2. Pak Didik minta tolong yang sudah di-download Abu Dawudnya 5229 5229. Silakan. 5229. Ya. Abu Miljas. Iya. Langsung aja di sini aja nggak apa-apa. Ya langsung aja nggak apa-apa. Ya langsung terjemahannya saja. Ayo, dari silakan. Abu Miljas, ia berkata, Ya. Muawiyah pergi ke tempat Ibnu Zubair dan Ibnu Amir. Terus. Lalu Ibnu Amir berdiri, sedangkan Ibnu Zubair tetap duduk. Terus. Kemudian Muawiyah berkata kepada Ibnu Amir, Apa itu? duduklah. Terus. Karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Silakan. Man ahabba. Silakan. barang siapa yang suka melihat orang lain berdiri karenanya, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di api neraka. Tuh itu. Ya. Kecuali maaf. Kecuali misalnya ini adalah kita sebagai sohibul bait. Saya sebagai sohibul bait. Saya kedatangan beberapa tamu. Ya. Tiba-tiba ada 2 orang tamu. Tiba-tiba datang tamu nomor 3. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka yang berdiri itu untuk menyambut saya. Yang 2 tetap duduk, nggak usah berdiri. Itu yang benar. Yang 2 tetap duduk, saya yang berdiri. Ahlan wassalam, wa marhaban. Selamat datang. Silakan, Pak. Silakan. Saya yang berdiri, karena saya sohibul bait. Ya. Sedangkan yang 2 orang tetap duduk. Seperti itu. Sehingga kalau ada seseorang yang dia senang dihormati orang lain, dengan hadirnya dia semuanya pada berdiri, maka kata Nabi, silakan dia menempati tempat duduknya di neraka. Hadirin dimohon berdiri, karena kedua mempelai akan memasuki tempat atau akan memasuki ruang utama. Semuanya berdiri. Ngapain berdiri? Duduk. Nggak boleh. Lah terus kalau presiden Ustaz? Ya tetap duduk. Ya, protokoler ini. Hadirin dimohon berdiri. Bapak Presiden akan memasuki ruang utama. Semuanya berdiri. Ya, betul tidak? Seperti itu ya. Bagaimana dengan yang seperti ini?
Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hukum asalnya adalah tetap duduk, nggak boleh. Ya. Kecuali kalau dia adalah seorang pemimpin, seorang yang alim, yang kita ingin bersalaman tangan, yang kita ingin menyapa beliau dan seterusnya, atau kalau ada orang alim boleh kita cium tangannya, tetapi sesama jenis ya, laki-laki dengan laki-laki, karena kita menghargai, menghormati kesolehannya, boleh mencium tangannya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, disebutkan, kalau nggak salah tadi pagi saya sampaikan di Palm Spring, ba'da subuh kajian tadi pagi, bahwasanya mencium tangan orang soleh ini boleh, asalkan tidak dijadikan habit kebiasaan. Apalagi juga jangan sampai menimbulkan orang soleh itu menjadi sombong. Sebab ada orang itu mengaku dianggap soleh, dia katanya orang soleh, ternyata dia sombong. Contohnya seperti apa? Jadi ketika dia dicium itu sudah diberikan tangannya, bahkan suruh mencium bolak-balik. Barokah, 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 barokah. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Ini yang tidak boleh. Jadi dia kalau jalan ini tangannya sudah begini aja. Ya, seperti itu. Minta untuk dicium. Kalau kita salami, kalau kita salami, maka dia marah. Maka ini yang seperti ini tidak layak untuk dicium tangannya. Tidak layak untuk dilakukan. Cukup kita jabat tangannya. Seperti itu. Seorang anak mencium tangan orang tuanya, boleh. Orang tua datang, seorang anak berdiri menyambut kedatangan orang tua, boleh, menghormati. Termasuk presiden tadi, dalam rangka tujuannya untuk menghormati. Ya, hanya sebatas itu, tidak lebih dari itu, maka tidak mengapa. Ya, hati-hati. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah nomor 2. Pemimpin ideal itu ya harus laki-laki, jangan perempuan. Jangan. Loh Ustadz, ada loh dipimpin perempuan, ternyata kota itu bagus Ustadz penataannya. Ya, ndak banjir, ya, maksiat ditutup, ya. Itu. Terus kemudian kota itu jadi asri, ya, semenjak dipegang dia. Begitu dia ndak ada, diganti yang lain, itu ndak kayak dulu seperti dia memegang. Itu gimana Ustadz? Katanya harus laki-laki, ternyata dipegang perempuan malah justru bagus. Ya. Bagaimana ini? Mari kita dengarkan hadisnya. Ayo dibaca catatan kaki nomor 3. Sahih Bukhari, nomor hadisnya 4425, nomor asli, atau 7099, nomor aslinya itu. Ya, baik, kita baca yang ada di layar saja. Ayo Pak Didi, lanjut baca terjemahannya saja dari Abu Bakrah. Ayo. Nomor berapa? Oh, ini aja langsung. Iya. Ya. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah SAW bersabda. Terus lanjut aja. Tidak akan beruntung suatu kaum atau bangsa yang mengangkat perempuan untuk memegang pemerintahan. Nah, nggak akan beruntung. Kalaupun di kota itu secara zahir bagus, tetapi kata para ulama tidak ada keberkahan, nggak berkah. Karena dalilnya jelas, yaitu pemimpin itu harus laki-laki. Makanya seluruh para nabi laki-laki, seluruh rasul laki-laki, tidak ada nabi perempuan, tidak ada rasul perempuan, semua laki-laki. Lalu di mana letak kepemimpinan wanita? Wanita bisa menjadi pemimpin di rumah tangganya, bisa memimpin anak-anaknya, seperti itu. Lalu di mana letak yaitu harkat martabat wanita? Nah, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wanita bisa terangkat derajatnya di sisi Allah manakala dia menjadi wanita yang solehah, wanita yang pandai memelihara kehormatan dirinya, maka dia akan mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun maka pemimpin seorang wanita, sekalipun itu secara zahir bagus, penataannya, ya, semuanya nampak bagus, tetapi kata para ulama tidak ada keberkahan di dalamnya, nggak ada berkah. Maka pemimpin laki-laki. Ini nomor 2. Nomor 3, carilah pemimpin yang tidak meminta jabatan. Ada kira-kira pemimpin yang begini?
Jangan memilih mencari pemimpin yang gambarnya itu di pohon-pohon. Pilihlah saya. Ya, kalau saya jadi pemimpin, coblos nomor sekian, coblos saya, coblos jenggotnya, coblos apanya, macam-macam. Pilihlah saya. Jangan dipilih yang kayak gini. Jangan memilih pemimpin yang dia sebelum jadi pemimpin minta untuk dipilih, minta jabatan. Nggak boleh. Mana dalilnya? Ayo dibaca. Silakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Silakan, ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Ya. Rasulullah SAW telah bersabda. Kelihatan nggak Pak Didik? Kita besarkan dikit lagi. Iya, Ustaz. Silakan. Wahai Abdurrahman bin Sumara, wahai Abdurrahman bin Samura, Terus, janganlah kamu meminta jabatan, kenapa? karena sesungguhnya bila kamu diberikan jabatan itu tanpa memintanya, Maka kamu akan dibantu oleh Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi bila kamu mendapatkan jabatan itu lantaran kamu memintanya, maka Allah akan menyerahkan urusan itu kepadamu sendirian untuk mengembannya, dan kamu tidak akan dibantu oleh Allah. No, kamu tidak akan dibantu oleh Allah. Jangan minta jabatan. Terus kita lihat dalil berikutnya. Saya bacakan aja. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, saya pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan dua orang laki-laki dari kaumku. Maka salah seorang dari keduanya berkata kepada beliau, ini perkataannya, wahai Rasulullah, angkatlah aku menjadi gubernur atau yang semisalnya dengannya di salah satu daerah yang telah dikuasakan Allah kepada anda, dikuasakan Allah Azza wa Jalla kepada anda. Kemudian laki-laki yang satunya lagi juga berkata dengan ucapan yang sama. Maka Rasulullah SAW bersabda, nah ini, demi Allah, sesungguhnya kami tidak akan mengangkat seorang pun untuk menjabat kedudukan ini, maksudnya gubernur, dari seorang yang minta jabatan tersebut, atau dari seseorang yang berhasrat, berambisi kepada jabatan tersebut. Nggak dipilih sama Rasulullah. Jangan dipilih yang seperti ini. Masalahnya tidak ada yang kayak begini, nggak ada. Semuanya berhasrat semua. Ya, kita lihat lagi. Oh ini, nah ini. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan Abu Hurairah radhiyallahu an, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian para penguasa yang mendekati orang-orang jahat, dan mereka selalu mengakhirkan waktu sholat dari awal waktunya. Dan barang siapa di antara kalian yang mendapati salah seorang dari mereka, maka janganlah kalian menjabat sebagai seorang kepercayaan pemimpin. Jangan pula kalian menjabat sebagai seorang tentara, gak boleh jadi tentaranya. Dan jangan pula kalian menjabat sebagai tukang pungut pajaknya, gak boleh. Serta jangan pula kalian menjabat sebagai bendaharanya, menteri keuangannya. Jangan. Karena jelas dia memimpin secara zalim. Kebijakannya, polisi yang menyengsarakan rakyat. Jangan jadi masuk di pajaknya, keuangannya, dan juga menterinya. Jangan. Mundur aja. Jangan. Wah, Kak milih nih ngono kira-kira. Ya, baik. Kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Mudah-mudahan Allah berikan negeri kita pemimpin yang soleh. Sekarang kita lihat nih subahat yang muncul di masyarakat. Nah ini, saya juga pernah ditegur orang pakai subahat ini. Sebagian orang, khususnya politisi, berdalih bolehnya minta jabatan dengan mendasarkan kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang meminta kedudukan kepada Raja Mesir sebagai bendaharawan negara. Sebagaimana firman Allah, Yusuf ayat 55. Nanti ibu-ibu kalau baca surat Yusuf ayat 55, memang Nabi Yusuf itu mengatakan,
pilihlah aku sebagai bendaharawan negara. Loh boleh? Buktinya minta jabatan, Nabi Yusuf aja boleh. Itu. Mereka salah. Mereka itu suka motong-motong ayat. Ayo kita lihat bantahannya. Secara singkat, bantahan untuk mereka yang menjadikan dalil ayat di atas sebagai halalnya meminta jabatan. Ayo yang pertama bantahannya, Nabi Yusuf itu tidak minta jabatan, namun hanya ditawari. Dalilnya di mana? Ayo catatan kaki nomor 7. Lah ini, Yusuf ayat 54. Jadi jangan ayat 55 tok yang dibaca, 54-nya juga dibaca. Ayo Pak Didi, ayat 54-nya, mulai ayat 54. Gimana itu? Katanya Raja Mesir, pembesar Mesir. Silakan. Dan raja berkata, apa kata raja? bawalah Yusuf kepadaku. Coba bawa ke sini Yusuf itu. Lanjut. Agar aku memilih dia sebagai orang yang dapat rapat kepadaku. Agar aku bisa memilih dia sebagai orang yang dekat denganku. Loh, raja yang minta. Lanjut. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, silakan. sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Loh, hari ini kamu tak pilih ada di tempatku. Jadi ditunjuk sama raja. Yusuf tidak minta. Ya, karena ditunjuk, maka ayat 55-nya karena dipercaya, Nabi Yusuf alaihissalam berkata, jadikan aku sebagai bendaharawan saja. Nah, seperti itu. Jadi ayatnya jangan dipotong-potong. Jangan. Ini ditawari sama raja. Itu loh. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian lihat, setiap umat itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Syariatnya Nabi Muhammad SAW tentu beda dengan syariatnya zamannya Nabi Yusuf. Jangankan begitu, syariatnya Nabi Musa alaihissalam, orang itu kalau melakukan kesalahan dan mereka ingin tobat, itu cara tobatnya harus bunuh diri. Itu Nabi Musa alaihissalam, umatnya. Jadi mereka kalau melakukan dosa, maka cara tobatnya ambil pisau, bunuh diri. Itu. Sedangkan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika orang melakukan pelanggaran dosa, cukup istighfar, sholat sunnah taubat. Itu. Contoh di zaman Nabi Musa, kalau ada pakaian terkena najis, maka yang kena itu harus digunting, dipotong. Itu Nabi Musa. Sedangkan syariatnya Rasulullah tidak. Cukup dicuci, diucek, dibersihkan sampai hilang, yaitu bau dan bekasnya. Selesai, boleh dipakai sholat. Tapi di zaman Nabi Musa digunting. Setiap nabi syariatnya beda-beda. Di zaman Nabi Yusuf mungkin tanda kutip mungkin dia menawarkan diri minta jabatan bendaharawan. Di zaman Nabi Muhammad tidak boleh minta jabatan, tidak boleh. Kita ini hidup di zaman Yusuf apa zaman Nabi Muhammad? Selesai. Jadi ini jawabannya. Nah, ya. Jadi tolong wahai para politisi yang hadir di sini kalau ada, ya, jangan minta jabatan. Terus jangan pakai dalil Nabi Yusuf meminta jabatan. Jangan dipenggal-penggal ayatnya. Ya, sebab banyak orang itu menggal-menggal ayat. Contoh lagi, Ustadz, terutama ibu-ibu. Kalau masalah yang satu ini ibu-ibu, ya, Ustadz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ustadz pernah melarang Ali bin Abi Thalib itu menantunya untuk poligami Ustadz. Ya, maka poligami itu tidak boleh, dilarang. Rasul itu melarang Ustadz. Sebentar, jangan dipotong. Anda tahu jalan ceritanya kenapa Ali bin Abi Thalib dilarang poligami sama Rasul. Nabi tidak mau anaknya diduakan, Fatimah diduakan, dilarang sama Nabi. Karena yang mau dinikahi Ali bin Abi Thalib itu putrinya musuhnya Allah, anaknya Abu Jahal. Tidak mungkin dong Rasul bersanding sama musuhnya Allah. Itu. Jadi jangan dipenggal, jangan dipotong-potong. Ali bin Abi Thalib itu mau menikahi musuh anak atau putri musuhnya Allah. Siapa musuhnya Allah? Abu Jahal. Anaknya mau dipinang. Maka Nabi melarang. Nabi tidak ridho. Ya. Berarti kalau begitu andai kata waktu itu yang dipinang oleh sahabat Ali radhiyallahu an itu bukan
anak atau putri musuhnya Allah, maka diperbolehkan. Ya iyalah, boleh. Nah, makanya berarti poligami itu disari. Ada pembahasan seru ini, Ustaz. Ya, kita lanjut. Kenapa kok tembus poligami ya tadi ya? Ya Ustaz enggak Kenapa? Saya ngasih contoh. Iya, kalau baca ayat jangan dipotong-potong, baca hadis jangan sepenggal-sepenggal, harus utuh. Itu maksud saya. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 4, melayani dan memperhatikan kebutuhan kaum muslimin. Terus yang nomor 5, memegang teguh syariat Allah. Harus jelas, syariat Allah harus nampak. Pak, Bu, maaf ini saya tanya, jujur ini, jujur. Saya tanya sama panjenengan, mana yang lebih banyak? Partainya orang Islam atau partai non-muslim? Hah? Partai muslim, orang Islam atau yang non-muslim? Muslim, banyak. PAN, PKB, PKS, banyak yang muslim, P3. Semuanya ini banyak. Pertanyaan saya, mulai kapan mereka itu berjuang? Terus bagaimana hasilnya sekarang? Ayo coba perhatikan. Bukankah LGBT masuk di pondok-pondok pesantren? Lalu kemudian apa yang diperjuangkan? Berarti alasan mereka untuk menegakkan syariat Islam itu harus masuk ke parlemen. Nonsen, salah. Makanya dakwah yang benar, dakwahnya Rasulullah. Ketika Nabi SAW ada di Mekah, penguasa Mekah Abu Jahal. Nabi tidak masuk ke parlemennya Abu Jahal. Nabi tidak beroposisi. Atau Nabi masuk ke tempat atau kekuasaan Abu Jahal. Jadi intinya dakwahnya Rasul itu adalah mentauhidkan Allah. Makanya kalau ada suara miring di masyarakat, itu kelompok salafi itu, wahabi itu tidak mau turun ke jalan, tidak mau masuk ke pemerintahan, tidak mau yaitu mereka itu berkecimpung dalam dunia politik. Ya, kenapa? Karena ngikuti sunnah Rasul. Yang digarap itu adalah umat. Kenapa? Karena umatnya ini soleh, Allah akan berikan pemimpin yang soleh. Loh, berarti maksudnya Pak Ustadz, pemimpin zalim itu gara-gara rakyatnya yang zalim? Ya, memang ada dalilnya, nanti tak tunjukkan. Pemimpin zalim itu gara-gara rakyat yang zalim. Kalau rakyatnya zalim, Allah akan berikan pemimpin zalim. Makanya yang digarap sama teman-teman salafi itu adalah rakyatnya, supaya mentauhidkan Allah, kenal sunnah, kenal yaitu Al-Quran. Nah, kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kalau rakyatnya mentauhidkan Allah semua, akidahnya tidak gaduh-gaduh, semua kenal syariat Rasul, Allah akan berikan pemimpin yang soleh. Berarti kalau gitu kesimpulannya pemimpin itu cerminannya rakyat. Ya, jangan dibalik, gara-gara pemimpin zalim rakyatnya berbuat. Oh, enggak. Kebalik, rakyatnya zalim, Allah berikan pemimpin zalim. Di mana itu Ustadz dalilnya? Surat Al-An'am, surat nomor 6. Coba dibuka Pak Dedi. Surat nomor 6 Al-An'am. Ayatnya kalau tidak salah 129. Al-An'am 129. Ayo, sebentar lagi kita akhiri. Ayo, ya. Mau zuhur, silakan. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang yang zalim itu menjadi teman bagi sebagian yang lain. Bukan jadi teman, jadi pemimpin yang benar itu saja. Ulang lagi. Orang-orang yang zalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan. Nah, itu. Jadi mereka mendapatkan pemimpin yang zalim ya karena usaha mereka, yaitu rakyatnya berbuat kezaliman. Oleh karena itu, kembali ke materi kita, ayo pegang teguh syariat Allah. Ya, jadi carilah pemimpin yang betul-betul memperjuangkan agama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Jangan malah luntur dan lentur. Ya, seperti itu. Jangan malah ikut-ikutan. Ya. Dulu dipimpin, kita pilih, kayaknya bisa menjadi menjembatani syariat Islam supaya mewarnai di negeri kita ini. Ternyata malah yaitu meruntuhkan Islam. Ya, contohnya apa?
Ya banyak ucapan salamnya, bukan ucapan salam yang Nabi ajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun budaya santi ya, salam kebajikan, salum. Ini ya Allah, padahal dia dulu kita pilih supaya syariat Islam ini tegak, malah dia melunturkan bangunan syariat Islam. Hati-hati, makanya milihnya itu agak selektif, memegang teguh syariat Allah. Terus kemudian yang nomor 6, mencintai rakyat dan mendoakan rakyat. Pemimpin itu mencintai rakyat dan mendoakan rakyat. Baik Bapak Ibu sekalian, terakhir sebagai penutup, sikap rakyat kepada pemimpin yang zalim itu bagaimana? Tidak kami tampilkan di sini. Saya simpulkan saja sikap kita kepada pemimpin yang zalim. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini sikap kita kepada pemimpin yang zalim. Yang pertama, tanamkan husnudzon. Jangan suka berburuk sangka kepada pemimpin yang zalim. Husnudzon. Ini ada dalilnya ya. Sebenarnya panjang, tapi kita lewati aja Bapak Ibu sekalian. Tanamkan husnudzon, jangan suka suudzon. Lah kita kan tidak. Ya, kadang-kadang apa yang terjadi di masyarakat, lombok mahal, sembako naik, wis gak tepak iki koyo wis gak tepak iki swayayan iki. Nggak usah. Husnudzon, jangan suudzon. Husnudzon. Yang nomor 2, jangan mempopulerkan keburukan penguasa terang-terangan di depan mimbar. Jangan suka mempopulerkan keburukan penguasa, diviralkan. Jangan, nggak boleh. Di media sosial nggak boleh. Ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi kalau pemimpinnya zalim tidak boleh, yaitu mempopulerkan keburukan penguasa dan menyebut-nyebut kejelekan penguasa di mimbar-mimbar, media sosial, nggak boleh. Tetapi yang benar adalah nasihati dengan cara yang baik. Kalau bisa menasihatinya itu 4 mata, tidak di depan umum. Berarti kalau gitu maksudnya Ustadz ini bukan di demo. Enggak, Islam tidak mengenal demo. Turun ke jalan, tidak ada. Ini produk orang kafir, demo itu. Sedangkan kita diajarkan oleh Nabi musyawarah. Sampai ada surat namanya surat Asyura. Surat Asyura, surat tentang musyawarah. Oh itu. Ya, seperti itu, bermusyawarah dan tidak boleh yaitu terang-terangan. Nah, nomor tiga adalah doakan pemimpin kita dengan doa kebaikan. Doakan pemimpin yang zalim, doakan kepada Allah agar dia kembali ke jalan yang benar. Agar orang-orang yang ada di sekitarnya adalah orang-orang soleh. Yang membisikkan ke telinganya adalah orang-orang yang taat, takwa kepada Allah, orang-orang soleh. Doakan pemimpin kita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, jujur, jangan ada dusta di antara kita, jujur. Bapak Ibu dalam sehari berapa kali mendoakan Pak Jokowi? Hah? Berapa kali doakan presiden kita? Gak pernah. Nah ini kini taklim ngikuti sunnah katanya. Ya harus doakan doa kebaikan. Ya jangan dicaci maki. Ya jangan yaitu dibuat karikaturnya, jangan dijelek-jelekkan, jangan. Ya baik, itu nomor 3, doakan. Ya betul ya, nomor 3 doakan ya. Nomor 4 sabar. Apa Pak, Bu? Sembako naik, bahan bakar naik, listrik naik. Sabar, harus sabar. Ya. Kenapa? Nih, Bapak Ibu, saya tunjukkan dalil yang sangat mengerikan dalam hadis riwayat Muslim, nomornya 1847, nomor asli 1847. Begini,
yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin penguasa yang mereka melaksanakan petunjuk, tidak melaksanakan petunjukku, dan juga tidak melaksanakan sunnah-sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubus syayatin fi jusmani insin. Bahkan di tengah-tengah mereka nanti akan muncul penguasa yang hatinya hati syaitan, tapi fisiknya fisik manusia. Pemimpin yang jasadnya manusia, hatinya hati iblis. Wih, ya apa itu? Kebijakannya menyengsarakan rakyat. Rakyat jadi nggak karu-karuan sudah, sengsara betul. Tuh, coba, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tasma'u wa tuti'u lil amiri wa idhuriba dhahruka wa ukhida maluka fasma' wa ati. Hendaklah kalian mendengar perintahnya, mentaati penguasa tersebut, meskipun mereka memukul punggungmu, mengambil, merampas hartamu, tetap dengar, tetap taat. Wih, sabar. Doakan terus, jangan dihina, jangan. Itulah sikap Ahlus Sunnah yang benar. Ya, bahkan kata Nabi, fa in ra'aita yauma idzin khalifatallahi fil ardi falzamhu wa innahaka jismaka wa akhadha malaka. Jika pada masa itu engkau menjumpai penguasa di muka bumi, maka hendaklah engkau komitmen taat dengan penguasa tersebut, meskipun dia membuat kebijakan yang membuat badanmu kurus kering dan merampas hartamu sampai kuru karena kebijakannya. Ya, tetap taat, sabar. Bisa sabar kira-kira? Yang terakhir adalah sikap kepada pemimpin yang zalim adalah, yaitu selain sabar, yang terakhir, yang nomor 5 adalah tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Rizki kita tidak diatur oleh undang-undang. Rizki kita diatur oleh siapa? Allah. Sehingga tidak perlu demo turun ke jalan. Rizki kita tidak diatur oleh undang-undang. Mereka berteriak ingin UMR supaya dinaikkan, nggak perlu turun ke jalan. Apalagi sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Laki-laki perempuan campur baur. Bayangkan, ganggu kepentingan umum. Sampai-sampai saya pun kena imbasnya. Waktu itu pada tanggal 1 Mei, tanggal merah itu 1 Mei, hari buruh itu ya, hari buruh, kena. Saya ada taklim Surabaya, itu mulai Cito sampai yaitu Bulog, dolok, itu full macet. Saya pas di situ. Ya, ada space agak longgar, maksud saya karena ini waktunya ini pas waktu itu khutbah nikah, ya, ada acara khutbah nikah di dekat mana ini Gramedia waktu itu. Ya, maksud saya mau menyelip mereka, space nggak ada apa-apa kok. Saya keraskan, saya agak tancap gas, itu dikejar sama mereka. Jadi maksudnya mereka, saya harus ada di belakang mereka, nggak boleh nyelip mereka. Saya dikejar. Kaca saya jadi korban, pecah, spion sebelah kanan, pecah. Saya buka, saya mau taklim kok, saya mau isi pengajian, Kak Iso, katanya, suruh minggir. Baik, saya cari jalan yang lain. Sampai kayak gitu. Apakah ini yang diajarkan Rasul? Lah, tidak. Dia telah menyakiti orang, mendolimi orang. Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Ya, hati-hati. Sabar. Rizkimu tidak diatur oleh undang-undang, tapi rizkimu diatur oleh Allah. Kalau kau bertakwa, Allah akan berikan rizkimu dari jalan yang tidak kau duga. Jangan turun jalan seperti ini. Banyak orang yaitu kesulitan, ya, dan seterusnya.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemimpin yang alim, pemimpin yang saleh, pemimpin yang adil, dan mudah-mudahan kita sebagai rakyat dijadikan oleh Allah orang-orang yang sabar, yang tetap taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas kebenaran. Demikian saya cukupkan sampai di sini karena menjelang waktu zuhur. Kita tutup, insya Allah bulan depan kita sambungkan pada topik-topik yang lain. Kita akhiri, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topi. Astaga. Kayak anu.